Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Royan Yusuf Roygi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menjumpai teman-teman semua melalui channel YouTube yang sedang teman-teman tonton. Untuk apa? Untuk kita sama-sama tumbuh, berkembang menjadi pribadi yang lebih positif. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar bagaimana kita melakukan persuasi. Dan oleh karena itu, channel yang sedang teman-teman tonton saat ini ada satu segmen baru yang nanti akan kita manfaatkan, yaitu Persuacis. Bagaimana kita melakukan persuasi dengan kekuatan cinta, ikhlas, dan syukur. Nah, teman-teman semua yang luar biasa, seperti kita ketahui bahwa kita di dunia ini tidak bisa tidak berkomunikasi. Siapa di sini yang percaya bahwa kita sesungguhnya sudah bisa berkomunikasi sejak kita masih kecil? Contoh, ketika teman-teman dulu masih bayi, baru umur 1 hari, ketika teman-teman pengen minum, haus dan lain sebagainya, maka apa pertama kali yang teman-teman lakukan? Tentunya teman-teman menangis, ya, menangis, dan lain sebagainya. Dan itu adalah contoh bagaimana seorang bayi melakukan persuasi kepada emaknya, sama ibunya, sama uminya. Kemudian akhirnya ibunya ngasih air ASI-nya. Dan saat itu juga teman-teman yang saat itu masih kecil, dan kita semua yang masih kecil, itu diam, ya, dan kenyang dengan air ASI yang diberikan oleh orang tua kita. Nah, itu adalah contoh salah satu bagaimana sesungguhnya kita waktu masih kecil pun sudah melakukan yang namanya persuasi. Persuasi itu apa? Persuasi adalah bagaimana kita mengajak, meminta, ya, atau bahkan ada yang mengatakan bahwa persuasi itu adalah bagaimana kita menjual. Mungkin teman-teman merekrut dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua, gimana caranya kita melakukan persuasi dengan baik. Tentunya yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita menyadari potensi yang dimiliki oleh kita masing-masing. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengetahui apa yang kita manfaatkan dalam kita berkomunikasi. Bagi teman-teman yang suka dan pernah belajar tentang NLP, psikologi, pendidikan, dan lain sebagainya, saya yakin teman-teman pernah tahu yang namanya panca indera, ya, atau dalam bahasa NLP-nya atau bahasa pembelajarannya adalah modalitas atau modality. Modalitas itu apa? Modality itu apa? Itu sama dengan panca indera. Jadi panca indera yang kita miliki itu kita pakai untuk menyerap informasi, ya, sebagai alat gerbang utama untuk kita mendapatkan banyak informasi masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam diri kita. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan jalan tersebut, gerbang tersebut dengan baik, tentunya teman-teman akan bisa mendapatkan kualitas informasi yang sangat bagus. Dan ini yang nanti akan kita manfaatkan. Nah, bagi teman-teman yang sudah mempelajari tentang modalitas, FAKOK, dan lain sebagainya, saya akan ulangi sekali lagi. Kita punya panca indera yang pertama adalah visual. Visual itu apa? Gambar, ya, image, gambaran, dan lain sebagainya. Kemudian cara kita menangkapnya pakai apa? Pakai mata, ya, pakai mata. Kemudian yang kedua adalah auditory. Auditory itu pendengaran. Kita mendengarkan musik, mendengarkan suara-suara yang ada di luar sana melalui indera atau alat indera yang disebut telinga. Ya, ketika kita mendengarkan sesuatu, kita mendengar melalui telinga kita. Itulah auditory. Yang berikutnya adalah kinestetik. Kinestetik itu perasaan atau juga termasuk sentuhan, ya, sentuhan. Ketika kita merasa, ketika kita menyentuh, kita bisa merasakan teksturnya seperti apa. Dan ini juga baik untuk kita pelajari. Yang berikutnya adalah olfactory, ya. Olfactory itu penciuman,
ya penciuman. Kita bisa mencium aroma tertentu, bau-bauan tertentu, wangi, parfum dan lain sebagainya melalui indera penciuman kita. Dan yang terakhir adalah indera pengecapan ya, gustatory. Kita bisa merasakan manis, asam, asam, pahit dan lain sebagainya itu melalui indera pengecapan kita. Nah, lazimnya yang sering kita pakai dalam bahasa komunikasi, dalam melakukan persuasi adalah 3 hal, yaitu visual, auditory, kinestetik atau VAK. Nah, ketika kita ingin melakukan sebuah persuasi, baik itu menawarkan produk, barang atau jasa, teman-teman harus tahu dulu bagaimana manfaat dari mengetahui VAK tadi. Ya, apa yang penting kita ketahui tentang VAK. Nah, untuk bisa melakukan ini, pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita tahu dulu kita itu dominasinya yang mana. Kita itu dominan yang mana? Visual, auditory, kinestetik, olfaktory, gustatory. Kita akan fokuskan di 3 hal saja. Nah, kalau kita lebih dominan di visual, artinya dominan itu, ketika saya bilang dominan itu artinya kita itu punya kecenderungan lebih besar di domain tersebut atau di ranah tersebut. Jangan kemudian kita melabel diri, oh saya kan orang visual, saya nggak bisa dengerin sesuatu gitu kan. Itu nggak seperti itu. Sejatinya kita diberikan oleh Tuhan kelima fungsi panca indera tersebut. Tapi mana yang paling dominan itu yang nanti kita bisa cek sama-sama. Ya, yang pertama adalah visual. Kalau pengen tahu kita visual atau tidak, ya dominan visual atau tidak, maka yang perlu kita lihat adalah bahasa apa yang sering kita muncul, yang sering keluar dari kata-kata kita. Kalau bahasa-bahasa visual adalah kita menyerap dan mengeluarkan kata-kata itu dengan bahasa-bahasa visual. Contoh, kelihatannya hari ini mau hujan. Itu menggunakan kata kelihatannya. Nampaknya hari ini kamu berbahagia. Ada apa dengan diri kamu? Kelihatannya kamu murung hari ini. Apa yang membuat kamu sedih gitu kan? Jadi bahasa-bahasa yang dipakai adalah bahasa visual. Ya, preferensinya adalah preferensi visual. Itu dari kata-kata. Kemudian kalau dari gerakan mata, itu kita bisa tahu juga. Dari mata misalkan, orang yang dominan visual itu cenderung matanya kalau berpikir itu ngelihatnya ke atas seperti ini, ya, matanya cenderung ke atas. Jadi kalau berpikir seperti itu. Nah, kalau dari sisi gerakan tangan, dia akan lebih banyak menggunakan gerakan tangan di atas dada seperti ini, di atas dada seperti ini. Oke, contoh gerakannya seperti ini, dan itu salah satu beberapa ciri orang-orang yang visual. Kemudian orang auditory yang cenderung auditory, maka kata-kata yang biasa muncul di bahasa yang mereka sampaikan adalah bahasa-bahasa auditory. Contohnya, saya mendengar bahwa kamu kerjanya malas-malasan, ya. Saya juga mendengar bahwa kamu ini pernah mengalami satu kondisi di mana kamu sangat terpuruk dan lain sebagainya. Itu saya mendengar, kedengerannya hari ini mau hujan. Contoh, ya, itu bahasa-bahasa yang muncul dari bahasa dulu. Kemudian dari gerakan mata, itu biasanya matanya ke samping. Kalau berpikir, matanya ke samping. Oke, matanya. Oke, kemudian itu yang perlu kita lakukan. Kemudian kalau salah satu ciri orang-orang yang auditory biasanya tertata rapi kalau ngomong, ya, runtun dan lain sebagainya. Gerakan tangannya juga di rata-rata dada di sini, ya, seperti ini, ya. Itu salah satu yang perlu kita pelajari. Kemudian kalau kita melihat, ya, bahwa ada orang yang menyampaikan sesuatu dengan bahasa-bahasa rasa, biasanya mereka menggunakan kata-kata seperti rasa-rasanya, saya pernah ketemu sama Anda. Itu di mana ya gitu kan? Rasa-rasanya. Rasa-rasanya hawa-hawanya hari ini mau hujan gitu kan. Hawanya panas nih. Itu biasanya pakai rasa seperti itu. Nah,
Itu yang perlu kita ketahui dari diri kita terlebih dahulu. Kemudian dari gerakan mata, biasanya matanya itu turun ke bawah, ngelihatnya ke bawah, ya, mengakses feeling. Oke. Sering begini, gitu kan. Kalau dari sisi gerakan tangan itu lebih banyak di bawah, bermain di bawah. Nah, itu beberapa ciri. Nah, ciri-ciri itu hasil pengamatan dan teman-teman bisa lihat itu. Jadi bagaimana dominasi modalitas yang kita miliki, kita bisa melihat dari ciri-ciri tersebut. Nah, apa sih hubungannya antara modalitas dengan bagaimana kita melakukan persuasi? Ini yang penting, teman-teman. Yang perlu teman-teman lakukan adalah kalau kita sudah tahu diri kita misalkan dominasinya adalah visual, maka ketika kita ketemu dengan orang yang ternyata dominasinya adalah auditory, maka kita harus adjust, kita harus menyesuaikan diri. Kita pakai bahasa-bahasa juga bahasa-bahasa auditory. Teman-teman misalkan mau jualan, Pak, dengarkan suara hati Bapak. Sepertinya Bapak butuh produk yang begitu luar biasa ini. Coba Bapak dengarkan dan hadirkan suara-suara dari keluarga Bapak. Bayangkan dan dengarkan gimana anak-anak Bapak itu sangat berterima kasih dengan apa yang Bapak lakukan di bisnis ini. Karena kontribusi Bapak yang begitu luar biasa. Itu pakai bahasa dengarkan. Jadi ketika kita mau melakukan persuasi sama orang yang sangat auditory, maka gunakan bahasa-bahasa auditory. Misal ketika ketemu dengan orang-orang yang sangat dominasi visualnya kental banget, maka Bapak Ibu bisa memakai bahasa-bahasa ini. Bu, bayangkan ketika Ibu masuk ke bisnis ini, Ibu menjadi sukses, gimana rasanya, Bu? Ya, bayangkan itu, Bu. Dan itu sangat powerful. Karena apa? Orang yang cenderung visual, cenderung auditory, mereka akan mudah menyerap informasi tanpa filter yang terlalu banyak itu masuk ke dalam diri mereka masing-masing. Itu sangat-sangat mudah sekali, ya, dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian yang orang yang misalkan kinestetik, coba Ibu rasakan gimana rasanya berada di mobil ini. Ibu bisa merasakan juga kan bagaimana suara yang ada dan kedapnya suara yang ada di mobil ini. Begitu nikmat sekali. Luar biasa. Atau ketika jualan rumah gitu ya. Gimana rasanya, Bu? Nyaman sekali kan berada di rumah ini. Coba Ibu lihat dan Ibu rasakan. Begitu tenang, begitu damainya Ibu berada di rumah ini. Dan itu teman-teman bisa lakukan. Jadi mulai hari ini teman-teman bisa menjadi lebih powerful lagi dengan bahasa persuasi, dimulai dari mengenali modalitas di mana kita kuat. Dan setelah itu kita mengidentifikasi orang-orang yang kita ajak ngobrol, mau kita tawarin produk dan lain sebagainya, itu bisa kita manfaatkan, kita bisa tahu itu. Itu saja tips dari saya bagaimana kita bisa melakukan persuasi dengan mudah dan gampang sekali teman-teman praktekkan. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat buat teman-teman, boleh teman-teman share, boleh like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.